Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat tahun baru tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan telah pihak kita sama tahun 2020. Dan kita menginjak minggu pertama tahun ini. Dan Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas pernyataan Tuhan. Kami punya tubuh yang sehat dan hati yang bersuka cita, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami menerima firman Tuhan. Tuhan urapi firman-Mu Tuhan. Urapi semua pendengar yang menerima firman Tuhan. Bahwa firman ini memberi perlindungan, pimpinan kami untuk hidup dalam tahun-tahun 2021 ini. Kami mohon semua ini dan terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita menginjak minggu pertama tahun 2021. Bersyukur tahun 2020 kita masih dikasih kehidupan oleh Tuhan. Kita punya tubuh yang sehat. Kita beriman, bersuka cita karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu ya. Biar kita masuk 2021, biarpun banyak keadaan-keadaan yang kabar-kabar yang menakutkan, tapi kita punya Tuhan, saudara. Jangan kita takut, kita punya Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita membaca satu ayat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah pertarungan Daud dan Goliat. Goliat orang raksasa yang tinggi besar. Semua orang Israel takut dengan Goliat. Semua takut. Dengan sombongnya dia katakan, mana tentaramu? Tidak ada satu pun yang berani. Ada satu pun takut, saudara. Goliat yang menakuti semua bangsa Israel. Tapi Daud, dia seorang muda, datang menghadapi Goliat. Dengan apa? Dan Daud mengatakan, aku datang dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Kau datang dengan Tuhan, Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam, saudara. Biar kita dalam hari-hari ini banyak Goliat yang menakut-nakuti umat manusia saat ini. Pandemi COVID yang tidak reda-reda. Tiap hari berguguran korban, banyak yang sakit. Tapi sekarang percaya, anak-anak Tuhan setiap hari berperang bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, kita pakai nama Tuhan Yesus, percaya dan Tuhanlah pahlawan kita, pimpinan kita, saudara. Jangan takut, jangan gentar. Seperti Daud ini menghadapi Goliat dengan pedang, tombak, segala macam, tapi Daud dengan nama Allah semesta alam, nama Tuhan Yesus Kristus, pasti menang, saudara. Ya, jangan kita khawatir, jangan kita lihat situasi kanan kiri menakutkan, membuat cemas, membuat gelisah, saudara. Tapi pegang firman Tuhan ini. Kalau Daud menangkan Goliat, saudara dan saya menang menghadapi segala masalah di dunia ini, terutama pandemi ini, ya, penyakit yang masih banyak, pekerjaan, perdagangan yang lesu, semua menurun. Tapi di dalam Tuhan ada kemenangan. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Saudara, Daud dengan apa? Hanya dengan umban, dengan 5 batu, saudara. Goliat dengan pakaian perang yang lengkap, dengan tombak, pedang, dengan tameng segala macam. Tapi Daud sekali umban, kedua kali batu masuk ke dahi Goliat dan Goliat jatuh dan mati. Siapa yang berkuasa? Tuhan, saudara. Dengan lemparan umban itu langsung itu batu masuk ke dahi Goliat dan dia mati, saudara. Jangan kita takut, bersama Tuhan. Biarpun itu kesukaran masalah banyak kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau, menggendong engkau, melindungi engkau. Karena itu sudah siap pun hati kita. Masuk 2021, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah,
hari-hari kita ini hanya ditentukan oleh Tuhan, saudara. Kok mengingat tahun 2020 banyak kesusahan, banyak kesedihan, mungkin ditinggal teman-teman kita, ditinggal famili kita, saudara. Tapi jangan pikir itu, kita masa ke depan. Lihat Yesus yang tahu menyertai kita. Bapak Ibu, kok saya daya ini, kok lihat berita-berita dari WA, dari TV, membuat kita takut, pesimis. Tapi ingat, jangan. Kita lihat Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Firman yang mengatakan, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung. Ya, kita baca Filipi 4:13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Yesus yang memberi kekuatan pada saudara. Kita manusia lemah, tidak daya, tidak ada kemampuan, tapi kita percaya dapat kekuatan dari Tuhan, buat kita menang, tetap kita berdiri tegak, tetap bersuka cita menghadapi masalah di dunia ini yang belum ngeda-ngeda. Saudara, hidup kita hari pas hari hanya kemurahan Tuhan, hanya pertolongan Tuhan, saudara. Jadi hidup, jangan hidup sembrono, tapi tahun 2021 mendekatkan diri pada Tuhan, makin setia, makin banyak berdoa, makin kuatkan iman pada Tuhan Yesus. Jangan pada diri sendiri. Kalau kita tetap mengandalkan diri sendiri, akan kecewa, saudara, akan kecewa. Tapi kita hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan telah memberkati anak-anak mereka, saudara dan saya. Saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Biar kita mengandalkan Tuhan sepenuh hatinya. Amsal 3 ayat mengatakan, Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan seperempat, sepenuh hati kita serah kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, baik saudara kaya, saudara pintar, saudara hebat, manusia tidak ada kekuatan, saudara. Hanya percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada diri sendiri. Ya, saudara, kitab Nabi mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatinya hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Biar kita hari ini, lepas hari, tetap mengandalkan Tuhan. Tahun 2021 mari kita semakin setia kepada Tuhan, semakin kuatkan percaya kita, menggantungkan diri kita hari pas hari. Jangan putus-putus berdoa, membaca firman, dan melakukan kehendak Tuhan. Saya pasti saudara akan diberkati dalam 2021, dijauhkan dari saya malapetaka, dijauhkan dari segala kejahatan. Nah, Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tuhan yang menyertai kita lebih kuat daripada yang di dunia ini, saudara. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua, tetap setia kepada Tuhan, saudara. Sekarang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua jadi oleh kasih-Nya. Mari kita baca satu nasihat, saudara, yang penting, yaitu Yesaya. Firman ini sangat menyukakan saya dan menguatkan hati iman kami, saudara, ya. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, saudara, sebab aku menyertai Tuhan, menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu, sebab Allah yang kuasa. Jangan bimbang, aku akan meneguhkan engkau dan menolong engkau. Saudara, biarpun ada kesusahan, ada kesakitan, terus berdoa Tuhan, Tuhan pasti menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu akan selalu gendong Tuhan, tiap Tuhan akan dapatkan kemenangan, lepas kemenangan. Saudara, saya tiap hari berdoa pada Tuhan. Kok bangun tidur kita berdoa Tuhan, mengucap syukur kalau diberi kesempatan hidup pagi hari ini. Hari pas hari hidup kita ditambah, tiap hari ditambah Tuhan, tiap hari mengucap syukur, saudara. Karena hidup kita tidak bisa mampu sendiri, tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Saya percaya masuk dalam 2021, kalau semua anak-anak Tuhan tetap percaya setia pada Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan beri kemenangan lepas kemenangan, seperti Daud menang menghadapi Goliat. Goliat penyakit, Goliat masalah ekonomi, Goliat masalah keluarga, semua dikalahkan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus.
Saya percaya Bapak Ibu diberkati, tahun 2021 selalu disertai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih setiamu Tuhan. Firman pada pagi hari ini mengajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan kami yang kuasa, yang mengasihi dan memberkati kami setiap hari. Hari pas hari kami diberi kemenangan lepas kemenangan hanya oleh pertolongan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, tiap hari Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya anak kami diberkati, disertai Tuhan, dijauhkan dari segala bahaya, dibungkus oleh kasih setia Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Segala pandemi untuk corona Tuhan bisa Tuhan ledakan Tuhan. Berkati presiden, berkati semua pimpinan negara supaya negara ini bisa aman. Tuhan beri keamanan. Berkati gereja kami, berkati Bapak Penatua, lindungi kesehatan tubuh jiwa rohnya dan mengembangkan gereja GPS Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu yang sangat dalam keadaan sakit, beri kesembuhan Tuhan. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan. Kami percaya hidup kami sehari pasai hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus kami sekalian doa ini, haleluya.